wanita-wanita yang Selamat pagi jemaat sekalian yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Berharap kita semua dalam keadaan baik dan penuh sukacita. Berikut beberapa informasi kegiatan gereja di minggu ini yang perlu kami sampaikan untuk diperhatikan bersama-sama. Perjamuan Kudus akan dilaksanakan pada hari Minggu 27 Juli 2025 dalam Kebaktian Umum 1 dan Kebaktian Umum 2. Kepada seluruh jemaat Bait Lahim, mari dukung dan turut ambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Minggu 27 Juli 2025. Kebaktian tengah minggu akan diadakan setiap hari Rabu pukul 17.30 di ruang kebaktian GBI Bait Lahim. Dimohon para jemaat dapat mempersiapkan diri dan ambil bagian bersama-sama dalam kebaktian doa Rabu minggu ini. Shalom wanita Bait Lahim yang terkasih. Persekutuan wanita kembali akan diadakan pada hari Jumat 1 Agustus 2025 pukul 17.30 di Aula Lantai 1 Gereja Bait Lahim dengan tema Kemenangan Orang Benar.
Kepada seluruh wanita Bait Lahim, mari hadir, bersukacita, dapatkan berkatnya, dan bertumbuh bersama. Jumat, 1 Agustus 2025. Kami membuka lowongan pekerjaan dalam bidang administrasi sekretariat Gereja Baptis Bait Lahim. Tahap pertama pendaftaran dibuka khusus bagi jemaat Bait Lahim dengan periode pendaftaran mulai tanggal 1 Juli sampai dengan 31 Juli 2025. Tahap kedua dibuka untuk umum, yaitu bagi jemaat Kristen denominasi baptis dengan periode pendaftaran mulai tanggal 1 Agustus sampai dengan 30 September 2025. Persyaratan lebih lanjut dapat dilihat pada pengumuman gereja. Segera kirimkan CV Anda kepada Panitia Personalia Gereja Bait Lahim. Kami mengucapkan selamat kepada para jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Kiranya damai sejahtera Kristus menyertai Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pagi hari ini. Selamat melanjutkan ibadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, Shalom. Kita patut bersyukur pada pagi hari ini karena kebaikan dan kasih Tuhan yang luar biasa. Tuhan boleh anugerahkan bagi kita. Kita boleh berkesempatan untuk bersama-sama dapat menikmati kebaktian yang pertama pagi hari ini. Untuk itu saya menyampaikan selamat datang, selamat berbakti bagi kita semua. Kiranya suasana kebaktian pada pagi ini membawa kita lebih dalam dengan Tuhan dan juga memahami maksud dan tujuan Tuhan kita ada dalam kebaktian yang pertama. Demikian yang ada di rumah, terima kasih untuk kesetiaan dan kebaikannya boleh bergabung bersama-sama dalam live streaming Gereja Baptis Indonesia Bait Lahim. Juga saudara-saudara yang ada di Australia, terima kasih untuk kesetiaannya. Kami menyambut dengan salam sukacita. Nama Tuhan boleh dimuliakan dalam kehidupan kita bersama-sama. Sekali lagi, selamat datang, selamat berbakti, dan selamat bergabung. Nama Tuhan boleh dimuliakan dalam penyembahan kita pagi ini. Kita berdiri bersama-sama. Kita berdoa memohon pimpinan Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepada Engkau sebagai Bapa yang baik dalam hidup kami. Terima kasih Kau boleh menyertai kami sepanjang malam yang telah kami lewati. Dan pagi ini ada kesempatan bagi kami, Engkau izinkan untuk kami bersama-sama dapat merasakan hadirat-Mu dan kasih-Mu dalam penyembahan di kebaktian yang pertama. Kami berdoa dan menyerahkan kebaktian yang pertama di dalam nama Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Kekasih jiwa kami senantiasa memberkati dan memimpin kami semua, sehingga suasana penyembahan pada pagi ini membawa kami boleh bersuka cita dan juga dilimpahkan dengan damai sejahtera yang dari Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, kami mengucap syukur dan sekali lagi kami serahkan keberadaan kami dan penyembahan kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua, silakan duduk kembali. Kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam hadirat-Nya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan karena kami punya Allah yang dahsyat, yang dari dulu
hari ini dan sampai selamanya Engkau tetap sama. Mari kita angkat pujian ini. Engkau tetap Allah. Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Sembah Kau Tuhan, sembah Kau Yesus, hanya Engkau Allah di hidup kami. Allah di hidupku, tiada yang lain Tuhan, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Tak terselami pikiranmu ya Tuhan. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Kau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita puji Tuhan kita. Ku sembah Kau Yesus. Ku sembah Kau Yesus, hanya Engkau Allah hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Amin. Percaya bahwa Tuhan kita akan tetap sama dari dulu sampai selama-lamanya. Amin. Yuk, mari kita masih semangat menyembah Tuhan.
kita perlu ingat bahwa dalam segala kondisi kehidupan kita, naungannya Tuhan tetap teguh. Amin. Mari kita angkat pujian ini, NP 219, Batu Karang Perlindungan. Tuhanlah batu karangku, naungan yang tetap teguh. Ku selamat dari tiap seteru, naungan yang tetap teguh. Ya Yesus batu karang perlindungan, perlindungan, perlindungan. Ya Yesus batu karang perlindungan, naungan yang tetap. Kaum pria saja, Selalu kau di sisiku, naungan yang tetap teguh. amin. Tak ada takut padaku, naungan yang tetap Bersama-sama. Ya Yesus batu karang perlindungan, perlindungan, perlindungan. Ya Yesus batu karang perlindungan, naungan yang tetap. Ayat ketiga, kaum wanita saja. Biarlah topan berderu, naungannya tetap teguh. Tak goncang perlindunganku, naungannya tetap. Bersama-sama, ya Yesus. Yesus batu karang perlindungan, perlindungan, perlindungan. Ya Yesus batu karang perlindungan, naungannya tetap teguh. Yesus batu karang perlindungan, perlindungan, perlindungan. Ya Yesus batu karang perlindungan, naungannya tetap teguh. Naungannya tetap teguh. Sekali lagi, naungan yang tetap teguh. Naungannya tetap teguh. Amin, puji nama Tuhan. Mari kita duduk kembali. Sebentar kita akan berdoa syafaat, mendoakan banyak hal yang menjadi concern kita pribadi maupun gereja. Kadang kita ngerasa jalan hidup ini berat ya. Banyak hal yang gak sesuai harapan, banyak hal yang tidak sesuai ekspektasi kita gitu. Tapi yang perlu kita ingat, satu hal yang pasti, Tuhan lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Amin. Yuk mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Kita mau angkat pujian ini sebagai bentuk iman percaya kita kepada Tuhan. Bahwa Dia adalah penolong yang setia dalam kehidupan kita. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, aku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu Tuhan. Lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau
Terima kasih Tuhan untuk pujian yang boleh membawa kami memahami bahwa Engkau penolong yang setia dalam hidup kami. Tidak ada satupun di bawah kolong langit ini yang sanggup memberikan kami jalan dan bahkan penghiburan, kekuatan ketika kami mengalami masa-masa sulit dalam hidup kami selain Engkau, Bapa yang setia, yang selalu hadir dan ada bagi kami sebagai orang-orang yang Kau kasihi. Terima kasih Tuhan. Dan pagi ini kami membawa setiap pergumulan-pergumulan kami yang sampai pada kesempatan ini. Kami rindu Tuhan Engkau menyatakan kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami menghadapi banyak tantangan, banyak kesulitan, banyak pergumulan-pergumulan kami yang kami rindu Tuhan, Engkau turut ambil bagian, bekerja untuk memberikan kami ketenangan dan juga jalan keluar dalam kehidupan kami, khususnya dalam kami berkeluarga. Kami serahkan kehidupan keluarga masing-masing, keluarga besar, Jemaat Bait Lahim dan para sahabat simpatisan yang terus bergumul dengan pasangan masing-masing maupun keturunan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Biarlah Tuhan setiap kami sungguh-sungguh Engkau memberikan hikmat sehingga kami dapat menjadi kesaksian satu dengan yang lain. Kehidupan kami sungguh-sungguh mencerminkan kasih Tuhan yang besar, sehingga kami boleh menunjukkan perilaku hidup yang penuh dengan kasih Tuhan, penuh ketaatan, penuh rasa hormat dan pengampunan yang boleh bekerja. Bila mana ada hal-hal yang mungkin membuat satu dengan yang lain ada ketersinggungan dan juga ada rasa yang membawa satu dengan yang lain menjadi tidak nyaman, Tuhan, kami mohon kepadamu, Engkau campur tangan dan beri kami jalan keluar untuk bisa menyelesaikan segala hal yang berkaitan dengan keluarga kami. Karena kami tahu hanya Engkau sumber yang dapat memberikan kami kepastian dan kehidupan dalam berkeluarga. Sebab Engkau yang mendirikan lembaga keluarga ini. Terima kasih Tuhan, beri kami ketenangan, beri kami ketabahan. Teristimewa Tuhan, biarlah damai sejahtera yang ada di dalam hidup kami bekerja untuk memberikan kami kepuasan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami juga berdoa untuk pekerjaan kami, usaha dan mata pencarian yang Tuhan percayakan kepada kami. Biarlah kami dapat mengelola dengan baik. Kami dapat mengerjakan dengan penuh pengharapan kepada Engkau dan penyerahan kepada Engkau, sehingga semua yang kami lakukan, yang kami kerjakan boleh membuahkan hasil, mendatangkan berkat dan kesukaan dalam hidup kami, tapi juga menjadi berkat bagi orang lain. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk keperluan-keperluan yang lain. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu berkaitan dengan bagaimana kami rindu Tuhan supaya setiap anak-anak-Mu yang bergumul dengan keturunan, tangan kasih-Mu yang akan menolong dan memberikan kami jalan, sehingga kehidupan keluarga-keluarga-Mu ya Bapa sungguh-sungguh dapat mendapat berkat, baik keturunan maupun sukacita di dalamnya, sehingga anak-anak yang kami hadirkan ada melalui keluarga kami masing-masing sungguh membawa keberkatan dan kesukaan di dalam hidup kami. Kami juga berdoa dan meletakkan ke dalam tangan-Mu untuk setiap jemaat-jemaat yang sudah lama tidak berbakti, sudah lama mereka tidak bergereja. Tuhan, kami mohon kepadamu,
biarlah tangan kasih-Mu yang penuh kemurahan senantiasa memberkati mereka, menolong hidup mereka, dan terus Roh Kudus senantiasa mengingatkan bahwa persekutuan dengan Engkau bersama dengan saudara seiman membawa boleh merasakan pertumbuhan rohani yang baik bersama-sama, hidup dalam kasih Tuhan dan saling melengkapi satu dengan yang lain. Tapi juga kami berdoa biarlah Tuhan menolong supaya ketika mereka hadir dan ada, mereka boleh merasakan damai dan sukacita di dalam Tuhan, karena teladan-teladan iman yang boleh ditularkan oleh saudara-saudara seiman yang bersama-sama dalam persekutuan dan kebaktian yang diadakan. Terima kasih banyak Bapa Surgawi. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang sedang berjuang dan bergumul dengan pergumulan-pergumulan yang berat di dalam hidup mereka, baik berkaitan dengan iman mereka maupun dengan kehidupan jasmani mereka. Tuhan, tolong beri mereka jalan yang baik agar sungguh-sungguh mereka dapat merasakan pemeliharaan yang ajaib yang datang dari Engkau, sehingga memberi mereka kehidupan yang layak, dan terlebih mereka boleh mendapatkan kekuatan yang baru yang datang dari Tuhan dan memberikan mereka kasih yang lebih baik, yang lebih dalam untuk senantiasa mengasihi Engkau. Terima kasih banyak Bapa Surgawi. Terpujilah nama-Mu. Kami ingat dan berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun sepanjang minggu yang berjalan ini. Tuhan yang melawat mereka, Tuhan juga yang akan memberkati mereka. Biarlah Tuhan juga yang akan menghiburkan, menguatkan, dan memberi damai di dalam hidup mereka, sehingga di tambahan usia yang indah dalam hidup mereka, mereka boleh mengucap syukur dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapa Surgawi. Dan kami juga berdoa dan meletakkan ke dalam tangan-Mu untuk anak-anak kami yang sedang dan sudah mulai bersekolah karena liburan waktu yang lalu. Biarlah Tuhan juga yang akan menyertai mereka dan memberikan pimpinan dalam hidup mereka, teristimewa hikmat, sehingga dalam setiap mereka menempuh pendidikan ini, mereka boleh diberkati oleh Tuhan. Mereka boleh menjadi kesaksian yang baik, baik untuk teman-teman mereka maupun juga untuk guru, dosen yang memberikan bimbingan dan arahan dan pendidikan dalam hidup mereka. Terima kasih banyak Bapa di surga. Terpujilah Engkau. Kami juga ingat dan berdoa untuk pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami di Bait Lahim. Kiranya Engkau yang memberkati dan memimpin pelayanan ini. Dan kami rindu Tuhan supaya melalui pelayanan Gereja Baptis Indonesia Bait Lahim ada banyak jiwa yang boleh diselamatkan, banyak jiwa yang boleh disentuh, banyak jiwa yang boleh mengalami kasih karunia Tuhan, dan juga damai sejahtera yang berlimpah-limpah yang datang dari Engkau. Dan kami juga boleh melihat bahwa kebersamaan dan pelayanan yang indah boleh mendatangkan keberkatan di dalam pelayanan ini. Terima kasih banyak Bapa Surgawi. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang sedang dikembangkan di dalam pelayanan cabang dan pos PI kami di beberapa tempat yang Tuhan percayakan, baik yang ada di Trucuk, di Purbowangi dan Jati Jajar, di Kampung Laut, maupun yang ada di Ciwidey, di Banjar, bahkan yang ada di Cianjur. Kami berdoa, Tuhan tolong pelayanan-pelayanan cabang dan pos PI kami, supaya boleh bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Mereka semakin mengasihi Tuhan, semakin melayani seorang dengan yang lain. Teristimewa hamba-hamba Tuhan yang melayani, yang dipercayakan untuk mengembalakan. Tuhan taruh hikmat kepada mereka, teristimewa kuasa, agar setiap hal yang mereka sampaikan, firman yang diberitakan, Injil yang boleh dikumandangkan, boleh memberkati jemaat dan juga membawa jemaat untuk semakin giat dalam melayani Tuhan dan menjangkau jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa pimpinan Tuhan menyertai dan memberkati
pelayanan-pelayanan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami ingat untuk Persekutuan Nasional Wanita Baptis Indonesia yang akan diadakan pada tanggal 9 sampai 11 September yang akan datang di Soreang di Kabupaten Bandung. Tuhan, tolong supaya semua wanita yang ada di Indonesia di bawah naungan Gereja Baptis, biarlah Tuhan menolong supaya mereka boleh ambil bagian untuk datang di seluruh penjuru Indonesia, supaya dalam persekutuan ini mereka boleh dibekali, dikuatkan, bahkan diberikan mandat untuk boleh menjadi pembawa damai, pembawa berita baik, sehingga Indonesia boleh dimenangkan bagi Kristus. Kami rindu melalui tangan dan kaki dan kehidupan ibu-ibu dan wanita-wanita baptis, nama Tuhan boleh dimuliakan, jiwa-jiwa boleh disentuh dan diselamatkan, dan ada banyak orang boleh mengalami kemurahan Tuhan di dalam hidup mereka. Terima kasih banyak Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Juga untuk bangsa dan negara kami letakkan dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan yang menolong dan menyertai bangsa kami, pemimpin kami, Tuhan yang menguduskan mereka dan juga memberikan hikmat agar mereka dapat mengelola dan membawa bangsa dan negara ini untuk menuju negara dan bangsa yang diberkati oleh Tuhan, sehingga negara dan bangsa ini dapat dihargai, dihormati oleh bangsa-bangsa yang lain. Kami boleh menjadi kesaksian dan berkat bagi dunia ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur dan berkati kota Bandung dan sekitarnya. Biarlah boleh menjadi tempat bagi kami untuk sungguh-sungguh dapat melaksanakan aktivitas yang Tuhan percayakan untuk kami jalankan hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan dan persepuluhan kita. Panggilan memberi diambil dari Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kita akan memberikan yang terbaik. Sambil memberikan kita akan angkat pujian Allah sumber kuatku. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Aku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Sekali lagi Allah sumber. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya, selamanya. Sekali lagi katakan. Selamanya. Mari saya undang kita bangkit berdiri, kita mau berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa.
Selamat pagi Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur kalau saat ini kami boleh membawa persembahan dan persepuluhan kami kepadamu. Biarlah apa yang telah dikumpulkan ini bisa menjadi alat perpanjangan tanganmu untuk gereja ataupun untuk melayani yang membutuhkan. Dan kami juga berdoa untuk setiap pengelola agar dapat Tuhan pimpin serta Tuhan beri hikmat sehingga dapat mengelola persembahan ini dengan benar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Terima kasih para petugas. Tiba saja kita mau membuka Alkitab kita. Pembacaan Alkitab kita diambil dari 1 Korintus 3 ayat 9. Sekali lagi pembacaan Alkitab kita diambil dari 1 Korintus 3 ayat 9. Jika sudah menemukannya saya akan bantu membacakannya. 1 Korintus 3 ayat 9. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Sekali lagi saya bacakan, 1 Korintus 3 ayat 9. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Demikianlah firman Tuhan yang akan mendasari khotbah pada pagi hari ini yang berjudul Menjadi Rekan Kerjanya. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima setiap firman yang akan disampaikan oleh Pendeta Senduk. Kita siapkan hati kita untuk menerima setiap firman-Nya. Kita angkat pujian ini lebih dalam lagi. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Satu hal yang kurindukan. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Ku Kita berdoa bersama-sama. Tuhan, ini waktu yang tepat bagi kami untuk kami dapat bersama-sama menyatukan pikiran kami, perasaan kami, dan hati kami kepada Engkau. Dalam kami mendalami firman-Mu, kami berdoa di dalam nama Yesus, isilah kehidupan kami dengan firman-Mu. Jamah setiap kami agar senantiasa kebenaran yang kami dalami pada pagi ini membawa kami lebih kuat, lebih dalam, dan lebih sempurna dalam memahami kebenaran firman-Mu. Sehingga kami tahu bahwa Engkau Allah yang hidup, adalah Allah yang peduli,
setia dalam hidup kami. Tapi juga Engkau Allah yang menyediakan segala keperluan-keperluan hidup kami. Teristimewa keperluan rohani yang membawa kami untuk semakin dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar semuanya? Sehat? Puji Tuhan, kita bersyukur karena sekarang kita sudah ada di penghujung bulan Juli, ya. Di penghujung bulan Juli, dan hari ini adalah minggu yang terakhir di mana kita boleh bersama-sama membahas tema sepanjang bulan Juli, setiap hari bersama Tuhan, dari Mazmur 90 ayat 12. Jadi kita sudah banyak membahas tentang bagian ini, dan saya percaya kita sudah banyak diberkati oleh Tuhan. Dan saya yakini juga bahwa apa yang menjadi tema pada bulan ini sudah kita rasakan semuanya. Amin. Ya. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pada bagian hari ini kita akan coba lihat 1 Korintus pasal 3 ayat 9. Saya di ayat 9 ini saya cuma mau ambil satu bagian di sini, ya. Berkaitan dengan kawan sekerja Allah. Ini sudah pernah saya sampaikan, tapi saya mau menyampaikan dalam versi yang berbeda untuk bisa menolong kita memahami tentang setiap hari bersama dengan Tuhan. Nah, pertanyaannya buat kita pagi ini adalah yang perlu menjadi perenungan kita bersama-sama. Sudahkah kita setiap hari bersama dengan Kristus? Sampai sejauh mana kita mengalami Tuhan setiap hari? Ini pertanyaan yang penting bagi kita, ya, untuk kita bisa memahami semua hal yang berkaitan dengan bersama Yesus setiap hari. Sudahkah kita bersama dengan Yesus setiap hari? Sejauh mana kita mengalami Kristus dalam hidup kita setiap hari? Kalau kita sudah merasakan itu, berarti kita sedang ada dalam posisi bahwa kita milik yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita tidak perlu takut karena kita punya Tuhan yang hebat yang menyertai hidup kita. Amin. Tapi kalau belum, mari kita coba memahami tentang apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita pagi ini. Saudara, kalau kita lihat Mazmur 90, kita akan coba memahami tentang kenapa Musa dia menyampaikan tentang bersama Yesus setiap hari atau bersama Tuhan setiap hari. Karena ini penting untuk kita pahami sebagai orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita belajar perjalanan kehidupan dari seorang yang bernama Musa, ya, coba kita lihat. Nah, kalau kita lihat Keluaran pasal 2, kita akan coba pahami kenapa Tuhan pakai Musa untuk bicara dalam Mazmur 90 sebagai satu jawaban juga dalam hidup kita yang kita perlukan untuk menolong kita memahami betapa Tuhan ada dalam hidup kita. Saudara lihat Keluaran 20, dulu ya, Musa itu luar biasa kehidupannya, ya. Jangan lihat ketika dia sudah dipakai Tuhan secara luar biasa. Tapi coba perhatikan di Keluaran 20. Kalau saudara selidiki, Musa itu dia dibuang di sungai Nil, ya, oleh keluarganya. Sekalipun itu cara yang mungkin bagi ibunya sebagai kasihnya kepada Musa, supaya dia tidak dibunuh atau dihabisi oleh Firaun, ya. Tetapi cara meletakkannya terhadap Musa itu membawa orang memahami bahwa dia seperti ditinggalkan. Ya.
Coba kalau saudara lihat Keluaran 2, saudara akan memahami tentang hal itu. Tidak hanya itu, ketika dia dilepaskan di sungai Nil oleh keluarganya, dia ditemukan oleh putri Firaun dan dia diadopsi sebagai anak oleh putri Firaun. Itulah sebabnya Musa dia menjadi bagian dalam keluarga kerajaan. Ya. Dia dikasihi dan dia dipelihara secara luar biasa oleh keluarga kerajaan. Tetapi di dalam kemewahan dan juga keistimewaan karena menjadi bagian dalam keluarga kerajaan, kalau kita melihat Musa, dia memiliki hati yang luar biasa terhadap orang-orang Yahudi yang ditawan oleh Firaun. Kalau saudara perhatikan baik-baik, ya, dan saudara baca Keluaran 2, saudara akan menemukan bagaimana dia memiliki empati dan simpati kepada kaum itu, sehingga dia membela kaum itu. Kalau saudara lihat bagaimana Musa, dia sungguh-sungguh tergerak hatinya dengan penderitaan yang dialami oleh kaum Yahudi. Akhirnya apa yang terjadi? Karena dia membela kaum Yahudi, dia melakukan satu peristiwa atau satu kehidupan yang bagi kita itu menunjuk kepada kriminalitas yang dia lakukan, yaitu dia membunuh salah satu bangsa yang sebenarnya, ya, satu orang dari bangsa yang memelihara hidupnya, dibawa ke pemimpinan Firaun. Ya, kalau kita coba perhatikan di dalam pasal 2 kitab Keluaran ayat 14, kita melihat bagaimana Musa dia membunuh orang Mesir, ya. Dan ketika dia membunuh orang Mesir, Alkitab bilang bahwa Musa dia lari ke tanah Midian. Dia menjadi pengembara, kurang lebih selama sekitar 40 tahun dia mengembara di tanah Midian, ya. Dia berjumpa dengan keluarga Yitro. Di dalam ayat 15 sampai ayat 21 kita coba memperhatikan ayat ini. Dia ditolong oleh keluarga Yitro karena dia juga menolong keluarga Yitro. Jadi ini ada seperti timbal balik bantuan yang dilakukan oleh dua belah pihak, sehingga dikatakan oleh Alkitab Musa dia hidup dalam keluarga ini. Bahkan Yitro sendiri memberikan anaknya untuk menjadi bagian dalam keluarga Musa atau menjadi istri Musa. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dari kehidupan Musa, kalau kita lihat, mungkin kita sama dengan Musa. Ada banyak hal dari sisi yang lain yang Tuhan boleh ingatkan kepada kita bahwa kita tidak jauh berbeda dengan Musa. Ya, kita adalah orang-orang yang dimurkai oleh Tuhan, orang-orang berdosa yang butuh penyertaan dan pertolongan dari Tuhan. Tetapi ketika kita bisa melihat yang terjadi selanjutnya dari kehidupan Musa, mungkin kita akan kagum dengan cara Allah untuk menolong dan memberkati Musa. Dan itu cara yang sama yang dilakukan Allah kepada kita. Kalau kita lihat selanjutnya bagaimana kisah Musa ini, kita akan lihat dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ya, ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan di dalam pasal 3 sampai pasal 4, kalau saudara lihat dalam kitab Keluaran, saudara akan dibukakan satu hal yang penting yang dianugerahkan Tuhan kepada Musa. Kalau saudara lihat dalam Keluaran pasal 3 dan 4, saudara akan menemukan bagaimana Musa dia berani mengambil keputusan untuk bersama dengan Tuhan dalam seluruh kehidupannya. Ya, dia berkeputusan untuk bersama-sama dengan Tuhan. Ketika dia berkeputusan bersama-sama dengan Tuhan, Alkitab beritahu kepada kita bahwa Musa dikenal sebagai orang yang dekat dengan Tuhan. Bahkan kalau kita lihat di dalam Alkitab, Alkitab menyatakan bahwa Tuhan dia menyatakan bahwa hanya kepada Musa lah dia berbicara berhadapan seperti seorang sahabat tanpa ada hal yang ditutup-tutupi oleh Tuhan. Ya. Dengan Musa
Tuhan merasa nyaman. Dengan Musa, Tuhan membuktikan bahwa Dia mau memberikan kasih karunia dalam kehidupan Musa. Tapi sebelum Musa sungguh-sungguh mengalami kedekatan dengan Tuhan, berkeputusan hidup dengan Tuhan, ya, dia melewati proses yang luar biasa dari Tuhan. Yang pahit yang dirasakan oleh Musa, yang mungkin sama dengan kita rasakan. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia mengalami sesuatu yang berbeda. Ya, Tuhan memanggil Musa untuk menjadi miliknya. Tapi tidak hanya milik, Tuhan memberikan mandat yang luar biasa kepada Musa untuk bisa memimpin umatnya keluar dari Mesir. Inilah yang kita boleh lihat di dalam kehidupan Musa, yang luar biasa Tuhan rangkai menjadi satu bagian yang penting yang tidak terlewatkan yang dicatatkan oleh Alkitab, bahwa ketika ada perjumpaan dengan Tuhan, Tuhan menjadikan dia sebagai sahabat. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita semua sama. Ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam iman kepada Yesus Kristus, kita menjadi sahabat, kita menjadi kawan sekerja. Kata Alkitab, kita menjadi milik dari Tuhan. Ya, kita bukan lagi hamba, kata Alkitab, tetapi kita adalah sahabat, kawan sekerja. Itu berarti kalau kita kawan, kita sahabat, kita dekat dengan Tuhan. Ya, kita dekat dengan Tuhan. Makanya di dalam Mazmur 90 ya, ayat 12, Alkitab mengatakan seperti ini, seperti yang dipesankan oleh Musa. Karena kita sahabat, dia bilang begini, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Dari bagian ini, yang kita tidak boleh lupakan adalah Tuhan mengajarkan kepada kita, setiap hari kita harus bersama dengan Tuhan. Amin. Sehingga kita boleh ada kesanggupan untuk menjalani hari-hari kita ke depan lebih baik dan memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita coba bandingkan dengan 1 Korintus pasal 3 ayat 9, ya, sebagaimana yang disampaikan di dalam ayat ini, dikatakan begini, sebab kami adalah kawan sekerja untuk Allah. Coba bayangkan, kawan sekerja untuk Allah. Apa hubungannya antara Musa yang ditulis oleh Musa dalam Mazmur 90 ayat 12 dengan 1 Korintus pasal 3 ayat 9? Apa hubungannya di sini? Ya. Kalau coba kita lihat apa yang disampaikan oleh Alkitab kepada kita, hubungannya sederhana sekali. Coba kita perhatikan bagian ini. Nah, ini hubungannya. Kalau Musa, Alkitab berkata, ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Alkitab bilang dia menjadi sahabat Tuhan. Amin. Dia menjadi orang dekat dengan Tuhan. Tapi kalau saudara telusuri kehidupan Paulus, ya, apalagi dicatatkan dalam Kisah Para Rasul, ya, itu menggambarkan hal yang luar biasa yang kita bisa lihat dan bandingkan dengan kehidupan dari Musa. Sama-sama kata Alkitab dipilih oleh Tuhan. Sama-sama kata Alkitab mereka ditetapkan oleh Tuhan. Musa dikatakan dia dekat dengan Tuhan, tapi Paulus dikatakan sebagai kawan sekerja Allah. Kalau dalam bahasa Paulus dikatakan dia hamba atau budaknya Kristus. Ya. Jadi dua bahasa ini sungguh mengingatkan kepada kita bahwa inilah yang dimuat di dalam seluruh kitab yang dicatatkan oleh Alkitab. Ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Alkitab bilang kita berharga di mata Tuhan karena kita adalah milik Tuhan. Kita adalah tubuh Kristus. Kalau kita lihat di dalam pasal 12, di dalam 1 Korintus 12 ayat 12 berkata demikian. Berarti kalau kita tubuh Kristus, di dalam hidup kita Allah ada. Dia berdiam di dalam hidup kita.
1 Korintus pasal 3 ayat 16 dan 17 berkata demikian. Ya, kita menjadi tempat di mana seluruh konsep dan pekerjaan Allah dikerjakan dalam hidup kita. Itu yang luar biasa yang Allah sampaikan dalam bagian ini, yang menjadi kekuatan dalam hidup kita. Inilah yang menjadi peran penting dalam kehidupan kekristenan kita, sehingga kita ketika memahami hubungan ini, kita tidak akan pernah mengalami yang namanya tersandung atau perselisihan. Kenapa? Karena kita ada dalam kedekatan dengan Tuhan. Kita rekan kerja Allah. Ya. Karena kalau kita mau selidiki latar belakang tulisan Paulus dalam 1 Korintus pasal 3, ngeri. Karena ini bicara tentang perpecahan. Tetapi saya tidak akan bicara itu. Yang saya ingin bicarakan kepada kita adalah bagaimana Paulus sebagai seorang hamba Tuhan, ya, dia coba menguraikan kepada kita tentang kehidupan kita sebagai orang-orang yang Tuhan sudah tebus melalui darah Kristus. Bahwa kita ini adalah kawan sekerja Allah. Nah, ini yang penting yang perlu kita tahu. Sehingga hubungan kita dengan Tuhan sungguh membawa kita, kerohanian kita semakin dalam. Dan kita mengambil keputusan-keputusan yang dapat menyenangkan dan juga menguntungkan kemuliaan nama Tuhan. Dan ini yang perlu kita lihat di dalam bagian ini. Karena kalau ketika kita bicara menjadi kawan sekerja, berarti kita bicara tentang bagaimana kehidupan kita bekerja sama sebagai satu kesatuan untuk mencapai apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Salah satu bagian yang Tuhan inginkan dalam hidup kita adalah membangun tubuh Kristus sampai pada tingkat Alkitab bilang kedewasaan yang sempurna. Itu yang disebutkan dalam Efesus pasal 4 ayat 13. Ya. Ini yang Tuhan mau, yang harus kita kerjakan sebagai orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Makanya di dalam bagian ini kalau kita lihat Paulus, dia menekankan sebagai tubuh Kristus kita tidak perlu ada hal-hal yang menjadi jurang pemisah satu dengan yang lain. Tetapi yang diinginkan oleh Kristus adalah bagaimana kita membangun keterhubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Dan itulah yang membawa kita, kata Alkitab, diperkenan oleh Tuhan sebagai rekan sekerja Tuhan. Tetapi kalau kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan tidak membangun hubungan ini, berarti kita bukan rekan sekerja Tuhan. Ya. Karena sepanjang bulan ini kita bicara setiap hari bersama Tuhan. Amin. Kalau setiap hari berarti kita harus menjadi rekan sekerja Tuhan. Kalau kita rekan sekerja Tuhan berarti setiap hari kita dikehendaki oleh Tuhan untuk membangun kehidupan rohani kita supaya kita saling memperlengkapi satu dengan yang lain. Ini yang Tuhan mau dalam hidup kita. Coba kita lihat konsep rekan sekerja yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Coba lihat. Nah, kalau saudara perhatikan di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 3, saudara akan temukan di situ kalau rekan sekerja Allah, dia menyadari bahwa kehidupannya ya adalah milik dari Tuhan. Kita ini adalah kepunyaan Tuhan. Coba perhatikan di dalam ayat 3 di dalam 1 Korintus. Firman Tuhan berkata begini. Kalau saudara perhatikan, sebenarnya dia mulai dari ayat 2. Tapi saya rindu kita lihat ayat 3. Di dalam terjemahan 2 berkata begini. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Anugerahlah yang menjadikan kita sebagai milik. Dan yang ditekankan oleh Paulus dalam bagian ini adalah tentang kedudukan kita di hadapan Allah. Bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah mengalami kasih karunia Tuhan. Berarti kalau kita sudah mengalami kasih karunia Tuhan, kita sudah dipisahkan oleh Allah dan hidup bagi Allah. Penebusan Kristuslah yang menempatkan kita menjadi milik Tuhan.
Itulah sebabnya orang yang sudah dianugerahi oleh Tuhan kehidupan yang kekal dalam hidupnya, dia memiliki kehidupan di dalam anak Allah. Karena itu Alkitab bilang di dalam bagian ini kita tidak boleh lagi hidup sembarangan atau bermain-main dengan segala macam perbuatan-perbuatan yang merusak iman dan melemahkan kerohanian kita. Tapi yang harus kita lakukan adalah menjaga kehidupan kita agar tidak jatuh di dalam dosa dan semakin bergantung sepenuhnya kepada Kristus. Ini yang Tuhan kehendaki sebagai rekan sekerja. Kenapa Tuhan menyatakan ini kepada kita melalui Paulus? Karena Paulus punya kehidupan yang hampir sama dengan Musa. Ya, kalau kita bandingkan dengan kehidupan mereka yang dahulu, mereka adalah orang-orang yang buas, orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak bisa diteladani perilaku hidup mereka. Karena mencerminkan kehidupan yang tidak berkenan kepada Allah. Tetapi ketika mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Alkitab bilang ada perubahan yang luar biasa yang terjadi di dalam hidup mereka. Karena Tuhan menyentuh hidup mereka dan mereka menjadi kepunyaan Tuhan. Nah, di dalam bagian ini kalau kita lihat Paulus mengingatkan itu kepada jemaat di Korintus supaya mereka hidup sebagai kepunyaan Allah. Ini bentuk kesadaran bahwa kalau kepunyaan Allah berarti yang dikedepankan di dalam kehidupannya setiap hari, baik sebagai gereja maupun sebagai orang-orang yang ditebus oleh Tuhan, dia harus mencerminkan kasih dan anugerah dari Tuhan. Nah, ini yang menarik yang kita boleh lihat di dalam bagian ini. Yang kedua, kalau kita lihat kawan sekerja yang dimaksud oleh Paulus di sini adalah karena kita sepenanggungan dengan Tuhan. Ya, kalau bicara sepenanggungan di dalam ayat 18 sampai ayat 25 dalam pasal 1 dalam 1 Korintus menjelaskan tentang itu. Karena kalau kita coba selidiki di ayat 17 secara khusus, coba kita lihat di ayat 17. Firman Tuhan berkata begini, sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Saudara, kata salib yang disebutkan di dalam ayat 17, ini merupakan pengantar untuk bagian yang panjang di dalam ayat 18 sampai 25 untuk menjelaskan tentang kekuatan dari Roh Kudus, kekuatan dari Allah melalui Injil yang dikontraskan dengan kehidupan manusia yang lemah dan tak berdaya. Ya, saudara lihat ini, ya. Makanya menarik di sini kalau kita lihat bagaimana pendekatan Paulus yang dia lakukan di sini untuk menolong jemaat Korintus supaya mereka memahami kehidupan kekristenan yang sedang mereka jalani ini, yang tidak dalam keadaan baik karena mereka ada dalam situasi yang kacau. Tetapi Paulus membawa mereka untuk mengingat hubungan mereka dengan Tuhan dan juga sebagai sesama tubuh Kristus. Mereka harus memahami tentang bagaimana sepenanggungan dengan Tuhan. Makanya di dalam bagian ini Paulus coba menjebatani mereka dengan menyatakan bahwa hanya ada satu juru selamat, ada satu tubuh. Kemudian dia mengarahkan jemaat kepada salib yang menjadi dasar kehidupan mereka, untuk mereka senantiasa memahami tentang keberadaan Allah dalam hidup mereka. Makanya orang kalau dia sudah diselamatkan oleh Tuhan karena iman kepada Kristus dan penebusan atas darah anak domba Allah, dia harus sepenanggungan dengan Tuhan. Kalau dia tidak sepenanggungan dengan Tuhan, itu berarti dia belum mengalami yang namanya kasih karunia Tuhan. Ini yang penting yang perlu kita lihat. Makanya yang diyakini Paulus dalam bagian ini adalah ketika dia bicara tentang salib, dia mau bicara kepada kita bahwa salib itu berarti bicara tentang sepenanggungan dengan Tuhan. Kita dipanggil untuk selaras dengan ajaran dan teladan Kristus.
baik dalam penderitaan maupun dalam kemuliaan. Itulah yang dimaksud dengan sepenanggungan. Ya, makanya kita di sini kalau mau sepenanggungan dengan dia, jangan kita sibuk dengan hal-hal yang membuahkan pertengkaran dan perselisihan. Tetapi mari sebagai rekan sekerja Tuhan, kata Alkitab, kita sibuk untuk senantiasa bertumbuh, membangun kehidupan rohani kita satu dengan yang lain, menjadi teladan dalam Injil yang sudah menyelamatkan hidup kita. Ini yang Tuhan ingatkan kepada kita. Dan yang terakhir, kalau kita rekan sekerja, Alkitab bilang kita mengerjakan rencana Tuhan. Saudara bisa lihat di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16 sampai 17. Kita jangan lupa hidup kita itu adalah wadah di tangan Tuhan. Ya, untuk mencapai tujuan Tuhan. Makanya Alkitab bilang kita ini adalah bait dari Tuhan. Kalau bait berarti dia tinggal dalam hidup kita. Ya. Kenapa dia mesti tinggal dalam hidup kita? Karena melalui hidup kita dia memancarkan terang sorgawi untuk kehidupan dunia yang gelap. Saudara, mandat kita luar biasa. Kalau jemaat Korintus di sini Paulus bilang mereka harus melepaskan diri dari kehidupan-kehidupan duniawi yang membuat mereka satu dengan yang lain hidup dalam perselisihan. Hari ini kita diingatkan oleh Tuhan, kita harus hidup di dalam kepemilikan Tuhan, memakai hidup kita untuk menabur dan menyiram dan membangun tubuh Kristus untuk semakin diberkati oleh Tuhan. Amin. Itu yang Tuhan mau kepada kita. Jadi peran kita sebagai orang-orang Kristen, kita mengerjakan rencana Tuhan. Karena rencana Tuhan cuma satu. Supaya dunia ini diselamatkan. Amin. Bagaimana dunia bisa diselamatkan? Mulai dari kita. Rencana Tuhan dimulai dari mereka yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Siapa mereka? Kita. Hidup kita. Tubuh kita. Yang adalah tempat kediaman Allah. Dari tubuh kita inilah Injil disampaikan. Dari tubuh kita inilah kebaikan dikumandangkan. Dari tubuh kita inilah kasih disampaikan. Dari tubuh kita inilah berkat dialirkan. Amin. Kita harus tahu ini supaya kita benar-benar memahami tentang hubungan dengan Tuhan. Karena setiap hari bersama Tuhan berarti 3 hal ini harus melekat erat dalam hidup kita. Nah, pertanyaannya buat kita hari ini sederhana, singkat buat kita. Apa respon kita sebagai rekan sekerja Allah? Hah? Apa respon kita? Coba saudara perhatikan ini. Nah, ini dia respon kita. Ya. Tuhan mau mengajarkan kepada kita supaya kita memberikan komitmen kita kepada Dia. Karena kita adalah kawan sekerja. Yang pertama-tama yang harus kita lakukan adalah jaga dan pelihara iman kita kepadanya. Amin. Iman bisa gugur? Bisa? Bisa. Kapan dia bisa gugur? Di saat saudara, kata Alkitab, tidak lagi sehati sepikir. Ya? Nah, saudara lihat di dalam ayat 10 dalam pasal 1, saudara akan temukan hal ini. Firman Tuhan berkata begini, tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Jadi cara menjaga dan memelihara iman dalam Kristus, kita harus ada kesehatian. Ya, mari bangun kesehatian. Karena kesehatian inilah yang menolong kita untuk tidak hanya intim dengan Tuhan, tapi intim dengan sesama. Ini yang mengerjakan berkat dibagikan kepada orang lain.
Ini yang mengerjakan berkat untuk disalurkan dalam hidup kita. Iman. Ya. Iman yang tumbuh di dalam kehidupan kita. Yang kedua Alkitab bilang, kalau kita lihat di dalam bagian ini, pasal 1 ayat 26 sampai 31, melayani dengan sepenuh hati. Ya, kalau saya ambil ayat 26 sampai 27, firman Tuhan berkata begini, ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Ini jadi garis bawah buat kita. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk mempermalukan apa yang kuat. Jadi yang kedua yang Alkitab bilang, komitmen kita karena kita kawan sekerja Allah. Kita pelihara iman kita, jaga dengan baik, jangan sampai kita tersandung. Yang kedua, layani Kristus dengan sepenuh hati. Jangan memandang kepada manusia. Perhatikan kehidupan orang yang rohaninya baik. Ya, dia melayani sungguh-sungguh, tanpa beban. Alkitab mengajarkan kepada kita supaya kita paham begini. Saat kita sudah tua dan akan bertemu dengan Tuhan, kita bisa bersyukur dan berkata, saya sudah dipakai oleh Tuhan. Ya kan? Tapi kalau kita tidak melayani dengan sepenuh hati, kita tidak akan pernah berkata, saya sudah dipakai oleh Tuhan. Sulit untuk kita ungkapkan kata-kata ini. Ya, kita di sini banyak orang-orang tua yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Sampai hari ini masih melayani. Sampai hari ini masih dipakai oleh Tuhan. Walaupun umurnya sudah di atas 65 tahun, ya, ada yang sudah 80 tahun, Tuhan masih pakai melayani Tuhan. Luar biasa gereja ini, sangat-sangat diberkati. Ya, sekalipun banyak tantangan yang harus dijalani di dalam gereja ini, tapi Tuhan menunjukkan bahwa sebagai tubuh Kristus ada banyak yang memberikan teladan tentang bagaimana melayani sepenuh hati. Mari komitmenkan ini dalam hidup kita. Dan yang terakhir Alkitab bilang, menjadi teladan dalam bersaksi. Ayat pasal 2 ayat 1 sampai 5, khususnya ayat 4 berkata begini, baik perkataanku maupun perbuatanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Coba bayangkan, dia menggunakan bahasa yang indah yang dipakai oleh Paulus. Dia tidak berkata-kata dengan kemampuannya sendiri atau hikmat yang datang darinya, tetapi Alkitab bilang dengan keyakinan akan kekuatan roh. Ini artinya bahwa ketika dia ada di dalam Kristus, Roh Kudus bekerja dalam hidupnya, sehingga perkataan maupun pemberitaannya dikehendaki oleh Tuhan. Jangan pernah takut untuk kita bisa menyampaikan berita baik kepada orang lain. Karena Alkitab berkata bahwa Allah, dia memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Kalau kita lihat di 2 Timotius 1 ayat 7, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita bangun kehidupan kita untuk bisa mewartakan, menyampaikan berita baik, berita yang dapat menyelamatkan banyak orang, supaya mereka hidup dalam perjumpaan dengan Tuhan. Injil kepada orang lain. Jangan takut bicara. Ya. Karena kalau Injil yang saudara sampaikan, Tuhan akan mampukan dan berikan kuasa kepada saudara. Tapi kalau yang lain yang saudara bicarakan, ya, untuk menarik orang lain datang kepada Tuhan, Tuhan tidak akan memakai itu sebagai bagian dalam hidup kita untuk menjangkau orang lain. Tapi ketika Injil yang kita beritakan, Alkitab bilang Tuhan akan pakai secara luar biasa. Jadi 3 hal inilah yang akan membawa kita untuk bisa memahami cara Allah bekerja dalam hidup kita, sehingga nama Tuhan boleh dimuliakan. Saya berharap dengan bagian firman Tuhan ini
kita menjadi kawan sekerja Tuhan. Kita dapat menjaga dan memelihara iman kita. Kita dapat melayani dengan sepenuh hati. Dan juga kita menjadi teladan dalam kesaksian kita hari lepas hari. Tidak hanya tutur kata, tapi perbuatan yang kita lakukan. Saya mau simpulkan begini, supaya kita boleh mengkomitmenkan ini dalam hidup kita. Di dalam Roma pasal 12 ayat 11 bilang begini, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jangan kendor ikut Tuhan, jangan kendor imanmu, ya, jangan kendor sebagai kawan sekerja, tapi biarlah kita bergiat, kata Alkitab, untuk senantiasa melayani dan memuliakan nama Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan yang luar biasa. Pagi ini kami boleh menikmati hadirat Tuhan dan boleh menikmati kebenaran firman-Mu. Bimbing kami dan juga meteraikan kebenaran yang boleh kami dengarkan pagi ini dalam hidup kami, agar senantiasa kehidupan kami terus dituntun supaya tetap pada kehendak Tuhan untuk menjalani hidup hari lepas hari bersama dengan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita bersama-sama berdiri. Kita nyanyikan pujian, tuntunlah tanganku ya Tuhan. Kembali duduk bersama-sama. Kita akan masuk dalam perjamuan pada pagi hari ini. Saya mau menginformasikan kepada kita bahwa perjamuan hari ini membawa kita untuk lebih memahami tentang kasih Tuhan yang besar dalam hidup kita, dan mengingatkan kepada kita bahwa kita sudah ditebus oleh Tuhan, kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kedudukan kita di hadapan Tuhan sangat berharga. Itulah sebabnya mari kita jaga kehidupan kita agar tidak mencemarkan nama Tuhan. Tapi juga perjamuan kali ini mengingatkan kita untuk kita senantiasa berharap kepada Tuhan yang akan datang pada kali yang kedua. Karena perjamuan, setiap kali kita memakan roti dan meminum anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan, kita sedang mengerjakan satu pengharapan yang besar bahwa Dia akan datang kembali dan menjemput setiap kita yang mengasihi Tuhan. Karena itu saya berharap dalam perjamuan hari ini kita telah siap untuk ambil bagian, tidak hanya dalam anugerah Tuhan, tapi penderitaan yang dialami oleh Tuhan. Kita sepenanggungan dengan Tuhan. Dan kita memiliki pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Sebelum kita masuk dalam perjamuan, kita berdoa. Bapa yang kekal, terima kasih kesempatan pagi ini
kami akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Pimpin dan bimbing hidup kami, supaya dalam perjamuan kali ini Tuhan, kami mengingat semua peristiwa yang Engkau telah kerjakan di atas kayu salib, dengan mengorbankan tubuhmu untuk dipaku di kayu salib, dan mencurahkan darahmu untuk penebusan bagi kami, anak-anakmu yang Kau kasihi. Tapi juga mengingatkan kami bahwa Engkau berjanji akan datang pada kali yang kedua. Dan pengharapan kami pasti di dalam pengharapan itu mengingatkan kami juga bahwa Engkau mengasihi kami semua. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih, kami siap masuk dalam perjamuan. Kuduskan kami semua dan berkati perjamuan hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang bisa ambil bagian dalam perjamuan kali ini adalah mereka yang telah beriman sungguh-sungguh kepada Kristus dan yang sudah dibaptiskan secara selam. Kepada saudara-saudara yang sudah mengalami dua hal ini, silakan mengambil perjamuan pada pagi hari ini. Saya mengundang para diakon untuk ambil bagian pagi ini, untuk membantu dalam perjamuan Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan berkata kepada kita, kasih itu sabar, kasih itu baik hati atau murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran. Ia menahan segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, tapi nubuat akan berakhir, bahasa lidah akan berhenti, pengetahuan akan lenyap.
Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita ada dalam suasana yang hening karena kita boleh mengingat tentang pengorbanan Tuhan. Tapi firman Tuhan berkata begini, dan sesudah ia mengucap syukur, Alkitab berkata, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku. Mari angkat hosti yang ada di tangan saudara. Kita katakan di dalam nama Yesus, kita makan bersama-sama hosti ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap pengorbanan Tuhan di dalam hidup kami, sehingga kami boleh bersekutu bersatu dengan Engkau, sehingga setiap dosa yang kami alami boleh Tuhan tebus. Kami mengucap syukur untuk semua kasih Tuhan yang begitu besar, pengorbanan Tuhan yang begitu besar bagi kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian juga kata Alkitab, dia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Lakukanlah setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan daku. Mari angkat cawan yang ada di tangan saudara. Mari kita sampaikan dalam nama Yesus. Kita minum bersama-sama. Tuhan Yesus yang kami kenal sebagai Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Kami diberi kesempatan untuk menikmati kasih Tuhan. Dan kami tidak menyia-nyiakan salib-Mu untuk kami. Dan kami meminta pertolongan Tuhan, diberi kemampuan kami untuk hidup bersama Tuhan setiap hari. Dan kami boleh fokus bersama dengan Tuhan, menikmati kasih Tuhan, menebus dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian perjamuan kita pada pagi hari ini. Mari kita gunakan hidup kita untuk senantiasa memuliakan nama Tuhan. Karena untuk itulah kita dikehendaki oleh Tuhan. Pakai untuk hal-hal yang benar, hal-hal yang baik, yang mendatangkan sukacita dan damai. Tidak hanya bagi diri kita, tapi juga bagi orang lain. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita mengakhiri rangkaian penyembahan kita pada kebaktian yang pertama. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih pagi ini Engkau sudah memberkati kami. Tidak hanya penyembahan yang indah dengan pujian yang boleh menyenangkan hatimu, tetapi juga kami boleh menikmati firman-Mu yang meneguhkan kami sebagai rekan sekerja, untuk kami sungguh-sungguh menjaga iman kami sepenanggungan dengan Engkau. Tetapi juga kami diajarkan untuk senantiasa melayani dengan sepenuh hati dan bersaksi bagi kemuliaan nama-Mu. Ajar kami terus agar senantiasa kehidupan kami dipakai bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati kami semua yang hadir maupun yang menyaksikan dari rumah. Kami percaya kuasa, kemurahan, kebaikan dan berkat Allah ada
dan menjadi bagian kami hari lepas hari. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih. Jemaat yang terkasih, angkat tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dan kekuatan di dalam Yesus Kristus, dan juga pengharapan, sukacita, dan perlindungan di dalam Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kita sekalian dan memberkati kita dari sekarang ini sampai Engkau datang pada kali yang kedua. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Untuk kebaktian kita bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan saat teduh sejenak. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.